sehingga Ibu lakukan dengan anak-anak? Ya terakhir mereka berdua berpamitan untuk main. Ya kami berdua ya selaku orang tua ya mempersilahkan karena emang kesehariannya ya seperti itu. Ibu mungkin komunikasi apa terakhir Bu yang dilakukan dengan anak-anak Bu? Ya ngobrol gitu, habis pulang sekolahnya ngobrol. Ngobrolnya ngobrol biasa, makan bareng. Kalau pamitannya nggak ada yang aneh-aneh, seperti biasa pamitannya. Dan juga ada orang yang mungkin dicurigai, tapi oleh polisi ya, Pak Bu. Bapak pernah berpikir juga hal yang sama, Ibu, atau bagaimana? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sekali mencurigai seseorang, siapapun itu pelaku. Setelah 1 minggu dari kejadian, barulah ada data-data kecurigaan dari polisi. Baru itulah kita mulai curiga. Tapi Bapak Ibu kenal dengan orangnya? Kenal? Nah, Setelah kejadian sudah sempat bertemu mungkin? Belum pernah. Belum sama sekali. Ya. Bisa digambarkan Pak, mungkin Arjuna Khalifah ini sosok yang seperti apa sehari-hari? Sehari-harinya mereka berdua ini nggak terlalu banyak apa ya, intinya tidak pernah ngerepotin orang tua. Segala kerjaan mereka kerjakan sendiri, udah belajar mandiri, mandi sendiri, pakai pakaian udah sendiri, mau ke sekolah. sama teman-temannya juga nggak sering berantem. Biasanya bersekolah Bapak yang mengantarkan Pak? Kalau Khalifah sendiri masih sangat kecil ya? Iya, Kecil tapi udah mandiri, Pak. banyak aku lihat anak-anak seumur mereka belum bisa pakai baju sendiri, tapi dianya udah bisa pakai salin sendiri, mandi sendiri. Bahkan disuruh itu segera dianya. Suruh sama emak sama mbaknya. Nurut ya Pak? Iya, Sangat penurut. nggak bandel orangnya. Bahkan mereka berdua udah 2 tahun ini puasanya udah full mereka berdua. Rajin menabung. Rajin. Mungkin ada permintaan Pak dari Arjun ataupun Khalifah yang belum sempat Bapak atau Ibu kabulkan mungkin di hari-hari terakhir? Nggak ada, Pak, karena anaknya nggak banyak permintaan. Cukup apa yang ada aja. Mereka minta belanja aja, kalau dibilang belum ada duit, udah diam. Nggak terlalu banyak, mau ini, mau itu. Enggak. Anaknya sederhana. Mungkin terakhir Pak Bu, apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan, baik itu ke polisi ataupun ke pemerintah, karena kan seharusnya kasus pembunuhan ini terungkapnya tidak berlarut-larut. Ya saya harap ada keadilan untuk anak kami berdua ini. Alangkah sakitnya mereka berdua kalau nggak ada keadilan sama sekali. Kalau ikhlas kami udah ikhlas sama anak kami atas kepergiannya, tapi yang belum ikhlas ini pelakunya belum juga ketangkep. Keadilan lah. Untuk anak dua ini belum ada. Itu yang buat keluarga belum ikhlas. Saya harapannya kepada aparat, ke pihak polisian sama pemerintahan, ya mohon dengan sangat untuk segera menangkap ya pelaku ini.
Saya minta sama Allah. Mudah-mudahan ya Bu ya. Iya, iya, nak. Kita coba usaha bareng-bareng Bu. Iya, nak, iya. Mungkin lihat jenazah itu nggak cukup 1 menit. Saya, kalau kata warga yang lain, pingsan, udah diangkat dari lokasi penemuan. Nggak cukup 1 menit saya lihat. Karena saking tidak terbayangkan ya Pak. Hanya saya bersyukur waktu udah ditemukan itu warga sangat sigap dengan ayah korban ini. Alhamdulillah ayahnya korban ini tidak dari melihat gimana mengenaskan anaknya. Orang tua tidak melihat sama sekali. Tidak, memang warga Memang nggak boleh. dilindungi untuk tidak melihat sama Nggak sekali. dibolehin sama warga ya. Lalu saya sudah bersama dengan Bu Asidah, Kepala Sekolah SD Negeri 99, dan Bu Reta, Wali Kelas dari Arjun. Bu, gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah baik. Saya izin minta waktunya sebentar ya Bu. Bu Asidah, Ibu sebagai Kepala Sekolah ketika pertama kali Bu, mendengar peristiwa, mohon maaf, pembunuhan yang terjadi kepada Arjun, saat itu apa yang pertama kali Ibu? Wali kelasnya ngasih tahu, katanya anak buah kita ada yang gini-gini. Itu dipastikan nggak wajar, bilang gitu. Dipastikan tidak wajar. Karena orang tua anak kecil dibunuh di itu pasti nggak wajar. Oke. Terjadi kayak gitu. Dan baru kelas 1 SD betul Bu ya? Iya. Dari Bu Reta sendiri ketika pertama kali mendengar anak kelas Ibu meninggal dunia karena dibunuh dengan kondisi yang sangat tragis, apa yang Ibu pikirkan saat itu? Begitu aja, nggak terlalu banyak komen apa-apa dulu, karena itu kan belum pasti. Kejadiannya, penyebabnya itu kita belum tahu kan. Oke. Iya. Oke. Bu Asidah, saya boleh izin ke kelas dari Arjun Bu? Boleh. Didampingi dengan Bu Reta ya, saya mau izin silakan. Saudara, saya akan tunjukkan bangku kosong itu adalah satu-satunya bangku yang tidak terisi di kelas 1 SD Negeri 99 yang sehari-hari biasanya diduduki oleh Arjun Taulana yang kini telah meninggal dunia. Boleh kita ngobrol di luar lagi aja Bu ya? Tapi saya ingin tanyakan sebagai wali kelas, Ibu sendiri melihat sosok Arjun itu seperti apa Bu? Kalau sosok si almarhum, dia anaknya baik, periang, ceria, nggak pernah ya istilahnya ada perdebatan sesama teman, tidak ada. Dia juga anaknya aktif, sehat, rajin, ya seperti itu. Artinya di sekolah pun sama sekali tidak ada, mohon maaf, terdengar informasi mungkin berkonflik atau masalah seperti itu? Oh, tidak ada. Tidak ada sama sekali? Iya, tidak ada sama sekali. Dan ini akan pembagian rapot Bu ya? Iya. Arjun sendiri tipikal siswa di kelas itu yang seperti apa? Aktif atau? Aktif, dia alhamdulillah dapat peringkat kedua. Dapat peringkat kedua? Iya. Mata pelajaran apa yang paling disukain Arjun? Dia paling suka mata pelajaran itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia? Iya. Alhamdulillah, nulisnya udah rapi, membacanya juga udah lancar. Gitu. Oke. Dapat peringkat kedua, harusnya ketika momentum bagi rapot ini menjadi momentum senyuman dari Arjun Bu ya? Tapi sekarang sudah tidak ada. Dari Bu Asidah sendiri Bu, ini kan sudah 1 bulan lamanya. Pelaku belum tertangkap. Apa yang ingin Bu sampaikan Bu kepada mungkin aparat kepolisian ataupun mungkin pemerintah? Jadi saya harapkan kepada pemerintah supaya cepat untuk menangkap pelakunya. Bagaimanapun caranya. Karena meresahkan masyarakat Batu Raja, terus meresahkan anak-anak didik mau pindah semua ke sekolah lain. Ada informasi seperti itu Bu? Iya, mau pindah semua ke Batu Agung kalau ini belum tuntas. Berarti ini juga jadi khawatiran dari mungkin orang tua murid dan anak-anak ya? Iya, khawatirkan anak-anaknya kena jalan kok kayak gini. Nah, siapa tahu kan yang pelakunya belum tewas, dia nyumput di kebun itu, berbuat seitu lagi. Mau habis murid di Batu Raja ini kalau itu tidak tuntas, kalau tidak cepat tuntas, maka diharapkan kepada pemerintah untuk lebih cepat pelakunya tertangkap.
Saudara, meja dan kursi ini adalah saksi bisu di mana seorang anak bernama Arjun Tauladan dengan gigih dan juga begitu rajin untuk kemudian belajar. Tentu yang semakin menjadi ironis adalah bahwa seharusnya pada pekan ini, seperti yang Anda lihat, Arjun memperoleh ataupun mendapatkan rapot, dan saya juga sudah mendapatkan konfirmasi bahwa Arjun adalah siswa yang kemudian berprestasi, meraih ranking 2, tetapi naas bahwa hidupnya harus berakhir di tangan orang yang tidak bertanggung jawab, yang sangat keji, melakukan peristiwa pembunuhan terhadap anak yang baru berusia 8 tahun. Misteri kematian Arjun Tauladan dan Alifa Hoirunisa masih menjadi teka-teki dan menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga. Lantas bagaimana pemerintah memberi perhatian atas kasus ini? Tim Dipo Investigasi mewawancarai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, di Jakarta. Ya, kami mengecam ya dari Kementerian PPPA tentu para pelaku-pelaku kejahatan, dan ketika saya melihat Lampung itu banyak sekali ya. Jadi dari kejadian 2 orang anak ini ternyata ada juga yang dari pesisir juga yang kasus yang terbunuh. Jadi kita tahu bahwa kejadian-kejadian dan kasus-kasus begitu banyak. Ya memang kita ini dalam posisi fenomena-fenomena yang ada semacam gunung es ini sekarang terkuak. Jadi masing-masing orang adalah satu dobrakan juga berani melapor. Dan secara kasus kita lihat memang dari Kementerian PPPA kita mempunyai UPTD daerah. Secara pendampingan ketika orang tua korban, pendampingan dari UPTD PA untuk psikologisnya, itu segera ketika kita mendapat laporan, kita selalu turun ke bawah ke daerah untuk mengeksekusi pendampingan-pendampingan ini. Tapi balik lagi, ini merupakan bukan hanya satu isu ini yang diangkat, tapi kita lihat begitu banyak fenomenal-fenomenal kekerasan yang terjadi, khususnya korbannya adalah perempuan dan anak. Anak bisa anak laki, bisa anak perempuan, tapi kita tahu ini menjadi sebuah darurat sebenarnya yang harus kita lakukan secara kolaborasi dan kita tidak bisa lakukan sendiri. Secara UPTD kita pendampingan psikolog kepada orang tuanya tentu pasti shock ya, trauma. Dan kita juga memberikan bantuan tali asih dan kemudian ini dibawa ke aparat hukum bagaimana penegakannya, seperti itu. Apakah dari Kemen PPPA itu ikut turut mendorong percepatan dari pengungkapan kasus ini dan bagaimana memastikan kalau misalnya hak-hak dari korban, terutama orang tua korban yang hingga saat ini masih syok, apakah Kemen PPPA melakukan pendampingan itu? Nah tentu dengan ahli saksi dan apapun yang dikumpulkan, kita kembalikan kepada penegak hukum. Itu akan menjadi kolaborasi bersama dari kementerian kami selalu mendorong supaya eksekusi hukum maksimal kepada kekerasan itu harus dilakukan, apalagi pembunuhan. Bagaimana kita mendorong itu menjadi kolaborasi. Tapi bagian kami adalah kita mendampingi psikolog, kita mendorong hukum maksimal kepada pelaku sehingga ini menjadi sebuah kolaborasi. Balik lagi, hal seperti itu kita perlu mendorong bersama. Dari gerakan masyarakat juga kita perlu dorong dengan adanya Speak Up and Rise yang diadakan dari kepolisian dan juga dari Kementerian PPPA, mencoba menggabungkan semua kolaborasi ini dan membuat sebuah call center yang berintegrasi. Itu menjadi PR-nya kita juga. Apakah pesisir barat ini bisa dikatakan zona merah gitu Bu untuk kasus kekerasan terhadap anak? Kenapa kita berjuang harus ada direktorat khusus? Ya karena ujungnya adalah korban perempuan dan anak. Kalau kita lihat dari perspektif ini, ya menurut saya ini adalah zona merah. Mirisnya adalah kita menghadapi memang darurat. Tapi bagaimana mempersiapkan semua itu, memang kita butuh kolaborasi yang bersama. Dan saya yakin saat ini kita sedang menuju bendera yang sama. Forum-forum pengadaan layanan, forum-forum yang ada di masyarakat, ini menjadi kata kunci kita. Sebagai masyarakat yang ayo dong bersuara untuk mendorong
mendorong supaya hukuman maksimal kepada pelaku. Kalau kita lihat jumlah, ya ini yang sekarang nggak kelihatan itu jadi kelihatan aja. Bukan berarti ini baru. Ini sebenarnya yang diteriakan selama ini fenomena gunung es. Jadi bukan kita mendapatkan sesuatu yang baru, tapi ya memang faktanya seperti itu. Kita darurat kekerasan.